Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberitahu mengenai bagaimana cara pencatatan hak cipta di DJKI. Karena memang pencatatan hak cipta ini, walaupun kita sudah sudah otomatis mendapatkannya saat pertama kali melakukan pengumuman, tapi tetap saja kita harus mencatatkan hak cipta. Karena tujuannya adalah jika kalau suatu hari ditemukan masalah, ditemukan kendala, ditemukan problem terhadap karya cipta kita, bisa ada pihak-pihak lain yang mengakui, maka kita bisa banding, kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, cara penyertaan hak cipta yang pertama adalah kita harus melakukan create account ya, untuk melakukan pendaftaran hak cipta di DJKI, yaitu kita melakukan create your account, karena kita belum memiliki akun dari DJKI, maka kita harus melakukan create your account. Yang pertama adalah kita melakukan email pendaftaran, lalu menuliskan email kita, kata sandi, nama lengkap sesuai dengan yang ada di dalam kartu pendudukan. Ya, setelah kita sudah mendaftarkan hak cipta kita, mendaftarkan akun hak cipta kita, maka kita bisa mengecek ke email. Lalu jika sudah di-approve di sini, selamat datang, artinya adalah akun Anda sudah diaktifasi oleh petugas. Artinya kita sudah bisa melakukan login. Ya, di sini kita bisa login, bisa tuliskan nama email dan juga passwordnya. Klik tombol login. Ya, di sini kita lihat adanya dua tampilan. Di sini langsung otomatis selamat datang. Adanya permohonan baru maupun daftar ciptaan. Permohonan baru ini ditujukan jika kita ingin melakukan permohonan. Selanjutnya daftar ciptaan ini jika kita sudah melakukan pendaftaran hak cipta, nah kita ingin melihat statusnya, maka kita bisa mengklik tombol daftar ciptaan. Nah, karena kita ingin melakukan permohonan, maka kita mengklik permohonan baru. Apa saja tampilannya adalah seperti ini, permohonan baru. Permohonan baru ini ada surat pernyataan dan surat pengalihan hak. Surat pernyataan ini adalah isinya tentang pernyataan kita bahwa karya kita otentik, milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Dan di sini tuliskan di atas, ditandatangani di atas materai. Sedangkan pengalihan hak ini, jika kita ingin mengalihkan hak kita kepada pihak lain, biasanya jika kita bekerja di sebuah institusi, maka otomatis maka dapat kita alihkan ke institusi tempat kita bekerja. Ya, ini sifatnya opsional. Di sini saya akan memberikan contoh tentang karya pencatatan hak cipta yang saya gunakan untuk saya pribadi. Ya, saya pribadi, tidak untuk dialihkan haknya. Di sini ada contoh dari surat pernyataan. Di sini kita klik tombol surat pernyataan. Maka kita isi di sini nama penciptanya bisa lebih dari satu orang. Ya, nama penciptanya bisa lebih dari satu orang, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan lalu kewarganegaraan, alamat. Jika cipta yang saya mohonkan berupa ini bisa kita langsung isi. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk meyakinkan bahwa karya kita ini otentik, milik kita pribadi, bukan milik orang lain. Yang selanjutnya adalah karya kita ini tidak bertentangan dengan kepentingan atau tidak bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum. Ya. Karya kita tidak melanggar norma agama, norma susila maupun ketertiban umum. Di sini adalah kita sebagai pemohon wajib memiliki kewajiban untuk menyimpan file asli cipta-ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini adalah gunanya kita mencatatkan hak cipta jika suatu saat terjadi sengketa secara perdata maupun pidana, maka kita dapat memenangkannya di pengadilan. Gitu. Tujuannya adalah seperti itu. Tujuannya kita mencatatkan hak cipta adalah jika suatu hari ditemukan sengketa perdata maupun pidana, maka dapat dijadikan surat penyatakan hak cipta ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Ya, di sini surat pernyataan hak cipta ini harus ditandatangani di atas materai atas nama kita sendiri. Ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai jenis permohonan. Jenis permohonan, karena saya pribadi, maka jenis permohonan adalah termasuk dalam kategori jenis permohonan umum. Ya, di sini saya ingin memberikan contoh mengenai jenis ciptaan.
Dan ini dalam kategori jenis ciptaan apa saja, yaitu karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audio visual, karya fotografi, karya drama dan koreografi, karya rekaman, dan juga karya lainnya. Ini contoh subjenis ciptaan. Nah, sekarang ingin memberikan contoh, jika jenis ciptaan saya berupa karya tulis, maka yang termasuk dalam kategori subjenis ciptaan karya tulis adalah pertama atlas, biografi, buklet, buku mewarnai, buku panduan atau petunjuk, buku pelajaran, buku saku, buku rampai, cerita bergambar, diktat, dongeng, e-book, ensiklopedi, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis. Karya tulis bisa beberapa, yaitu karya tulis artikel, disertasi, skripsi, tesis. Karya tulis lainnya berupa komik, laporan penelitian, majalah, makalah, modul, naskah drama atau pertunjukan, naskah film, naskah karya siaran, naskah karya sinematografi, novel, perwajahan karya tulis, proposal penelitian, puisi, resume ataupun ringkasan, saduran maupun sinopsis. Hal tersebut masuk dalam kategori jenis ciptaan karya tulis. Ya. Selanjutnya yang termasuk dalam subjenis ciptaan berupa karya seni, maka subjenis ciptaannya adalah pertama, alat peraga, arsitektur, baliho, banner, brosur, diorama, flyer, kaligrafi, karya seni batik, karya seni rupa, kolase, leaflet, motif sasirangan, motif tapis, motif tenun ikat, motif ulos, pamflet, peta, poster, seni gambar, seni ilustrasi, seni lukis, seni motif lainnya, seni pahat, seni patung, seni rupa, seni songket, seni terapan, seni umum, ya, termasuk dalam kategori ukiran. Ini termasuk dalam kategori jenis ciptaan komposisi musik, diantaranya adalah aransemen, lagu, musik dengan teks, musik blues, musik country, musik dangdut, musik elektronik, musik punk, musik gospel atau musik rohani, musik hip hop, rapcore, musik jazz, musik karawitan, musik klasik, musik latin, musik metal, musik pop, musik rhythm dan blues, musik tanpa teks. Ya. Masuk dalam kategori subjenis ciptaan karya audiovisual adalah karya ciptaan karya audiovisual, maka subjenis ciptaannya yaitu film cerita, film dokumenter, film iklan, film kartun, karya rekaman video, karya siaran media radio, karya siaran media televisi dan film, karya siaran video, karya sinematografi, lalu kuliah reportase. Dan ini termasuk dalam jenis ciptaan karya fotografi, maka subjenis ciptaannya adalah karya fotografi dan juga potret. Ya, potret itu terkait dengan potret manusia. Jenis ciptaan karya drama dan koreografi, maka subjenis ciptaannya yaitu drama pertunjukan, drama musikal, ketoprak, komedi ataupun lawak, koreografi, danang, ludruk, opera, pantomim, pentas musik pewayangan, lalu seni akrobat, seni pertunjukan, sirkus, sulap, tari, sendera tari. Ini dalam kategori subjenis ciptaan karya rekaman, maka subjenis ciptaannya adalah, kita mengklik karya rekaman, maka subjenis ciptaannya yaitu apa saja? Ceramah, karya rekaman suara atau bunyi, khutbah, pidato. Ini termasuk dalam jenis ciptaan karya lainnya, maka subjenis ciptaannya yaitu program komputer. Contoh ya, di sini saya ingin memberikan contoh mengenai jenis ciptaan berupa karya tulis, karya yang sudah saya ajukan, ya, yaitu karya tulis. Di contohnya, saya melakukan permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik karena saya umum, ya jenis permohonannya adalah jenis permohonan umum. Maka otomatis biaya yang diberikan adalah Rp400.000, biaya yang harus dibayar Rp400.000. Disebutkan karya tulis, ini kita bisa lihat. Subjenis ciptaan saya memilih perwajahan karya tulis. Yang tadi contohnya adalah dari umum, jenis permohonan secara umum. Lalu saya ingin memberikan contoh mengenai jenis permohonan dari UMK, lembaga pendidikan maupun lembaga litbang pemerintah. Jika kita lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah maupun UMK, maka biaya yang dikenakan sebesar Rp200.000. Ya.
Nah, karena saya di sini umum, toh jenis permohonannya umum, ya maka saya akan memberikan contoh jenis permohonan yang diajukan secara umum dengan biaya sebesar Rp400.000. Di sini adalah perwajaan karya tulis nih yang sudah saya daftarkan di DJKI. Jenis judulnya desain perwajaan karya tulis buku kuliah percetak digital, lalu uraian singkat karya ciptaan kita, tanggalnya pertama kali mencatatkan di DJKI, lalu negaranya disesuaikan dengan identitas diri, diisi sesuai dengan identitas kependudukan kita ya, sesuai. Jika selama data pencipta diisi sesuai dengan kartu identitas kependudukan kita. Lalu data pemegang hak cipta pun sama, karena saya sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta, maka diisi sesuai dengan nama saya, sesuai dengan yang ada di dalam KTP. Di sini jika kita melakukan permohonan ingin mengalihkan hak cipta, maka otomatis data pemegang hak cipta ini disesuaikan dengan nama pengalihan hak cipta. Ya. Lampiran yang dilampirkan ini adalah yang paling penting-penting aja, yang diberikan bintang kecil ya. Ini merupakan yang wajib untuk dilampirkan. Pertama kita melakukan scan KTP, lalu ada surat pernyataan, kita upload surat pernyataan yang sudah kita isi tadi yang di atas materai, formatnya JPEG yang kita scan di atas materai. Lalu adanya contoh ciptaan, kita upload contoh ciptaan kita. Dan saya akan memberikan beberapa contoh ciptaan, termasuk dalam kategori hak cipta, diantaranya, jika ciptaan kita berupa buku, maka yang harus kita upload adalah e-book berbentuk PDF, yang besarannya sampai dengan 20 MB. Jika karya cipta kita berupa program komputer, ya, yang itu berupa cover, yang harus kita isi adalah adanya cover, program, dan manual penggunaan program. Formatnya PDF, maksimal sampai 20 MB. Jika berupa hak cipta kita berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, maka berupa suara maupun e-book, ya bisa salah satunya dari suara itu harus MP4, sedangkan e-book harus PDF. Ya, maksimal besarannya adalah 20 MB. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan berupa foto, formatnya adalah JPEG sampai dengan 1 MB. Jika berupa lagu atau musik dengan dan atau tanpa teks, ya bentuknya suara ataupun tulisan, ya bisa mengupload. Formatnya adalah MP4 maupun PDF yang besarannya maksimal 20 MB. Ya, jika berupa drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, ya, video rekaman, maka formatnya MP4 besarannya maksimal 20 MB. Jika karya cipta kita berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, maka kita dapat memfoto karya kita tersebut dalam format JPEG besarannya sampai dengan 1 MB. Jika berupa karya arsitektur, ya maka harus berupa foto ataupun gambar, formatnya JPEG maupun PDF besarannya sampai dengan 1 MB. Jika berupa peta, foto, gambar, atau program, formatnya JPEG ataupun PDF sampai dengan 5 MB. Jika karya cipta kita berupa seni batik, maka yang harus kita upload adalah berupa foto ataupun gambar, format JPEG sampai dengan 1 MB. Jika karya cipta kita berupa karya fotografi, berupa dalam fotografi, maka harus mengupload format dalam foto atau gambar, formatnya JPEG sampai dengan 1 MB, besarannya maksimal. Lalu berupa sinematografi, maka yang harus kita upload adalah video rekaman dalam format MP4, besarannya maksimal 20 MB. Jika berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan, ini formatnya dokumen harus PDF, formatnya di save PDF maksimal 20 MB. Jika berupa database, metadata, maupun kompilasi ciptaan, PDF formatnya sampai dengan 20 MB. Jika karya cipta kita berupa rekaman suara dan atau gambar atas suatu pertunjukan, maka harus kita kirimkan yang kita upload buktinya, surat pernyataannya, buktinya adalah contoh ciptaannya berupa video ataupun rekaman, formatnya MP4 sampai dengan 20 MB. Jika rekaman suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman, ya harus berupa formatnya video maupun rekaman MP4 sampai dengan 20 MB.
Terakhir, jika karya cipta kita berupa karya siaran yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran, harus kita kirimkan adalah berupa video ataupun rekaman, ya formatnya MP4 sampai dengan 20 MB. Jadi contoh-contoh berupa contoh ciptaan yang harus kita upload ke website DJKI. Setelah semua data sudah terupload, ini contoh yang sudah saya buat berupa PDF, ya kita save as bentuk PDF, nama karya kita, lalu KTP jangan lupa, dan juga surat pernyataannya di format PDF, lalu kita klik tombol submit, klik tombol submit. Ya, setelah berhasil mengklik tombol submit, kita lihat di sini nih recordnya. Recordnya adalah berupa nomor aplikasi, ada jenis judul ciptaan, kita bisa lihat deskripsi penggunanya, ya. Lalu ada tanggal pengajuannya, lalu sampai pukulnya pun ada di sini terrecord, ada biayanya, ya karena saya berupa umum, jenis permohonannya umum, maka otomatis biayanya sebesar Rp400.000. Sini kita bisa cek status penerimaannya adalah menunggu approval. Sambil menunggu approval, kita bisa mengecek email. Ternyata kita mendapatkan email dari DJKI bahwa kita bisa melakukan pembayaran, ya disertai nomor billing code, nomornya sekian-sekian, kita bisa melakukan pembayaran di bank-bank yang sudah ditunjuk oleh DJKI. Setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa mengecek status approval kita, sudah di-approve atau belum, ya kita buka lagi, kita login lagi ke website-nya DJKI. Kita tulis, selanjutnya kita bisa mengklik tombol daftar ciptaan. Daftar ciptaan ini berguna jika kita sudah melakukan pendaftaran karya cipta kita, lalu kita ingin melihat statusnya, maka kita bisa mengklik tombol daftar ciptaan. Di sini kita bisa lihat Eko, di sini kita bisa cek ke halaman ke tampilan selanjutnya, ya, kita bisa alihkan. Jika memang karya kita biasanya menunggu beberapa hari, ya, beberapa hari atau beberapa minggu, lalu setelah itu kita lihat, kita mengklik tombol Eko-nya ini, kita klik. Apakah sudah di-approve atau belum, ya? Kita bisa lihat, oh ternyata sudah. Kita sudah melakukan pembayaran, lalu kita sudah mengirimkan, ya pastinya sudah mengirimkan, otomatis pihak DJKI pun akan meng-approve-nya dengan cara mengirimkan sertifikat. Setelah itu kita bisa mendownload sertifikat ini. Kita bisa download sertifikat ini, klik tombol sertifikat. Ya, baru kita sudah sah nih, kita sudah mendapatkan surat pencatatan ciptaan atas nama saya sendiri, lalu pemegang hak ciptanya pun saya sendiri, jenis ciptaannya berupa perwajahan karya tulis, dan ini karya tulis ini mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Artinya adalah dari tahun 2021 sekarang sampai dengan 50 tahun berikutnya akan terus mendapatkan perlindungan. Ini manfaatnya kita melakukan surat pencatatan hak cipta, kita mendapatkan sertifikat seperti ini yang memiliki manfaat dan juga memiliki kekuatan hukum secara tetap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saya mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.